Saudara, apa saja yang menjadi sorotan di Harian Kompas yang terbit edisi hari ini Rabu 12 Juni 2024? Kita lihat langsung di halaman muka, beragam informasi dihadirkan di sini. Kita ke judul besar terlebih dahulu. Ini ada judul yakni kalah bersaing ribuan penggilingan padi mati. Ini terkait dengan penggilingan padi skala kecil di daerah yang terpaksa berhenti beroperasi karena berbagai penyebab seperti kesulitan dana dan juga persaingan. Padahal mereka menopang ekonomi pedesaan, di mana persaingan dalam menyerap gabah hasil panen petani yang semakin ketat membuat ribuan penggilingan padi skala kecil gulung tikar atau berhenti beroperasi. Penggilingan kecil ini rontok satu persatu karena kalah dari perusahaan yang memiliki modal besar dan juga teknologi pengolahan yang lebih mutakhir. Keberadaan penggilingan padi skala kecil yang tersebar di desa-desa turut menggerakkan perekonomian desa. Ini selain menyediakan lapangan kerja bagi warga, keberadaannya juga turut meningkatkan nilai tambah bagi produksi pertanian. Kita lihat bahwa informasi ini dilengkapi data grafik oleh Harian Kompas, di mana penggilingan padi yang gulung tikar dari data gitu yang dicatat oleh Harian Kompas dari tahun 2012 hingga tahun 2020 ada sekitar 12.000 lebih penggilingan padi yang diperkirakan berhenti beroperasi. Kemudian daerah mana saja sih saudara yang menjadi provinsi dengan pengurangan penggilingan terbanyak? Kita lihat yang terbesar yaitu ada di Jawa Barat sebanyak 2.635 penggilingan, kemudian Sulawesi Selatan 2.596 penggilingan, ada Sumatera Selatan 1.984 penggilingan, Jawa Tengah 1.438 penggilingan, dan juga Banten sebanyak 773 penggilingan. Dan saudara, selain terkait dengan penggilingan padi yang terus tergerus dan juga banyak yang gulung tikar, Harian Kompas juga hari ini mengangkat terkait kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini ada di bagian atas kiri. Saya perbesar untuk Anda, ini kasus korupsi berjudul KPK segera tangkap Harun Masiku. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah memerintahkan penyidik di lembaga itu untuk menangkap tersangka kasus korupsi yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Harun Masiku. Diharapkan penangkapan terhadap Harun Masiku dapat dilaksanakan dalam waktu sepekan ke depan. Ketua sementara KPK Nawawi Pemulango saat ditemui seusai rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa kemarin menyatakan telah memerintahkan tim penyidik untuk mencari dan juga menangkap Harun Masiku. Sejak tahun 2020, ex-calon anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP itu menjadi buron KPK terkait dengan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Setidaknya hingga kini sejumlah saksi telah dipanggil oleh KPK, ada 3 saksi sebelumnya dari seorang pengacara dan 2 mahasiswa, dan terakhir ada juga Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang juga dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Kita tinggalkan sejenak berita korupsi, masih ada informasi lainnya di halaman muka yang menjadi perbincangan hangat tadi malam, saudara, yang membuat satu Indonesia riuh, apalagi kalau bukan sepak bola, berjudul Indonesia semakin dekat ke Piala Dunia. Tim nasional sepak bola Indonesia menembus level elit Asia setelah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan 2-0 atas Filipina Selasa malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta membuat tim Garuda kian mendekati mimpi, yakni ini lolos ke babak utama Piala Dunia. Capaian ini membuat Indonesia masuk ke jajaran 18 tim terbaik di Asia. Mereka juga memastikan lolos ke babak utama Piala Asia 2027. Gol-gol Indonesia dicetak lewat tembakan jarak jauh dari gelandang Tom Haye pada menit ke-32 dan sundulan kepala bek Rizky Ridho pada menit ke-56. 2 gol ini, saudara, disambut meriah penonton yang berjumlah 64.942 orang yang tadi malam memadati Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Selain di halaman muka,
ada juga informasi yang penting untuk disimak di harian Kompas hari ini, yaitu di halaman 15, kita lihat bersama. Ada judul besar, yaitu kartu pintar jadi kunci. Ini terkait dengan pemerintah Arab Saudi yang mematangkan persiapan penerapan kebijakan kartu pintar, termasuk melakukan simulasi pemindaian kartu pintar jemaah. Hal ini untuk memastikan semua jemaah yang beribadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna adalah jemaah yang legal. Semua jemaah harus memegang kartu pintar karena ini merupakan skema yang dibuat pemerintah Arab Saudi untuk masuk ke Arafah mulai tahun ini. Smart Card atau kartu pintar ini menjadi kunci masuk ke Arafah. Pemegang kartu ialah jemaah legal dan memakai visa resmi haji. Dan semua informasi ini bisa Anda baca lebih lengkap di harian Kompas yang terbit hari ini Rabu 12 Juni 2024. Anda juga bisa membaca secara daring di kompas.id. Saudara, selesai jeda, Kompas Pagi masih akan kembali dengan informasi. 300 lebih anggota jemaah dan petugas haji dari kloter terakhir 106 embarkasi Surabaya tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi.